Di pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Apakah ini merupakan gelembung dinasti politik dan juga oligarki? Halo rakyat, apakah toples Anda sedang baik-baik saja? Semoga tetap baik-baik saja meskipun kaleng kongguan berisikan rengginan. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rakyat yang merayakan. Kali ini saya akan mereaksi isu yang masih sangat viral. Sampai hari ini isu tersebut masih digulirkan baik itu di medsos maupun di berita-berita nasional. Yaitu orang-orang terdekat Jokowi maju dalam kancah pilkada tahun 2024. Siapa saja orang-orang terdekat Jokowi yang akan maju dalam pilkada tahun 2024 ini? Yang pertama, ada Sandy Ferdiansyah yang merupakan sekretaris dari Iriana yang akan maju di pilkada Bogor. Sekretaris pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi, Sandy Ferdiansyah, mengaku siap maju dalam kontestasi pemilihan wali kota atau Pilwalkot Kota Bogor 2024. Keyakinan Sandy ini pun sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi secara langsung. Sebelumnya, Sandy sempat menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan laporan hasil survei dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setahun belakangan. Sandy menyebut Jokowi menyambut baik laporan yang ia berikan, sekaligus menyampaikan dukungan kepadanya. Lalu usai pertemuan tersebut dan atas dukungan yang diberikan Presiden, Sandy semakin optimistis untuk maju dalam Pilwalkot Bogor 2024. Di sisi lain, Sandy juga sudah menceritakan niatnya ini untuk nyalon di Pilwalkot kepada Ibu Negara Iriana. Lalu Ibu Iriana meminta Sandy untuk melakukan beberapa survei baru kemudian meminta izin kepadanya. Diketahui Sandy sudah mengemban jabatan sebagai Sekretaris Ibu Negara mendampingi Ibu Iriana Jokowi selama 10 tahun. Sandy yang merupakan putra asli Kota Bogor ini sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi salah satu kandidat kuat untuk maju dalam kontestasi Pilwalkot di Kota Bogor. Sandy pun sudah mulai bergerak menyusun strategi sejak awal tahun 2023 untuk menjadi calon wali kota Bogor 2024. Ia pun mendatangi sejumlah tokoh untuk mendapatkan restu politik. Yang kedua, ada David Agus Yunanto yang merupakan asisten pribadi Presiden Joko Widodo yang akan maju di pilkada yaitu Pilbub Boyolali. Yang ketiga ada Erina Gudono yang merupakan menantu dari Presiden Jokowi yang sempat diisukan akan maju di Pilkada Sleman. Kabar Erina Gudono, menantu dari Presiden Jokowi, maju sebagai Bupati di Pilkada Sleman makin santer terdengar. Namun kabar tersebut rupanya sempat dibocorkan sang suami Kaesang Pangarep. Dalam tayangan di salah satu podcast YouTube, Erina ditanyakan terkait mengikuti jejak Kaesang untuk maju di pilkada nanti. Kaesang kemudian menimpali jika Erina lebih cocok maju di pilkada Sleman.
Sambil berkelakar, Kaisang mengatakan Erina Gudono cocok menjadi Bupati Sleman agar Kaisang bisa menjadi perkumpulan suami PKK. Sebelumnya, kabar Erina Gudono menjadi salah satu kandidat di Pilkada Sleman mulai muncul karena Erina merupakan warga Sleman. Kemudian Partai Gerindra juga melirik Erina untuk bertarung di Pilkada Sleman pada November 2024 nanti. Yang keempat, ada Bobi Nasution yang juga merupakan menantu Jokowi. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, memastikan dirinya untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hal ini diungkap Bobi merespons informasi terkait kontestasi Pilgub Sumatera Utara pada November 2024 mendatang. Terkait maju di Pilgub Sumatera Utara, Bobi mengaku telah mendapat dukungan dari Ketua Umum 3 Parpol, Gerindra, Golkar, dan PAN. Terkait lobby-lobby politik, Bobi bilang biar parpol yang menilai hasil kerjanya selama memimpin Medan. Itu kan dekat banget partai yang ini, yang penting kita sampaikan, terus kita di sini tugasnya selesaikan tugasnya. Partai-partai kan melihat juga nanti ini kemarin udah dikasih tugas jadi wali kota Medan oleh partai, tugasnya diselesaikan enggak, jangan belum selesai tugasnya udah mikirin yang lain-lain. Apakah ini merupakan gelembung dinasti politik dan juga oligarki? Mari kita simak tanggapan Hasto terkait dengan orang-orang terdekat Jokowi yang akan maju di Pilkada tahun 2024 kali ini. Ya sebenarnya kalau kita mencermati seluruh semangat reformasi, spiritnya itu kan anti kolusi, nepotisme, dan korupsi. Sehingga bentuk-bentuk kolusi seperti itu juga tidak boleh dilakukan, termasuk bentuk-bentuk nepotisme. Sehingga ketika Pilpres saja yang memberikan suatu dampak yang sangat luas, di mana setelah dilakukan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka ada upaya-upaya untuk melakukan hal ini. Sehingga rekrutmen calon-calon pemimpin yang dimulai dari kepala daerah itu dicari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Lalu kemana hak rakyat yang berdaulat? Bahwa untuk menjadi pemimpin itu hak dari semua orang. Untuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah itu bukan dari orang-orang yang dekat dengan keluarga Pak Jokowi, dekat dengan istana. Tetapi ini merupakan hak konstitusional warga negara. Maka PD Perjuangan kokoh berdiri di dalam menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar cara-cara seperti itu tidak terjadi kembali.